Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak hebat? Selamat datang di materi pembelajaran PABP SMP kelas 7. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini kita akan mempelajari bab 2 tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Baik anak-anak hebat, kita mulai materi pembelajaran Al-Asmaul Husna. Apa sih Al-Asmaul Husna itu? Nah, ini nih, Al-Asmaul Husna dibentuk dari kata al-asma, bentuk jamak dari kata al-ism, memiliki arti nama, dan al-husna berarti yang terbaik atau indah. Dalam hal ini, al-asmaul husna dapat diartikan sebagai nama-namanya yang baik dan indah. Nah, di sini ada surat Al-Quran Al-A'raf ayat 180 yang menjelaskan tentang nama-nama Allah yang indah dan baik. Silahkan dibaca dan dipahami. Al-Asmaul Husna yang kita pelajari adalah yang pertama Al-Alim. Sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hazzahu qaumuh qala atuhazzuni billahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'an wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatazakkarun. Dalam surat Al-An'am ayat 80, Allah mengatakan bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidakkah manusia dapat mengambil pelajaran? Kata al-alim terambil dari kata al-ilm, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya. Semua kejadian dalam setiap jalinan waktu berada dalam pengetahuannya. Tak seorang pun yang dapat bersembunyi. Allah itu maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui, bahkan akan terjadi ataupun yang belum terjadi. Nah, di sini ada contoh penerapan al-alim dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian. Yang pertama, mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kebenaran. Untuk contoh penerapan yang kedua, kalian harus tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Nah, anak-anak soleh dan soleha, Al-Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Khabir. Sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mulk ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia maha halus, maha mengetahui. Quran surat Al-Mulk ayat 14. Al-Khabir artinya maha memberitahu, perilaku yang mencerminkan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha memberitahu adalah dengan ikhlas berbagi ilmu pengetahuan yang kita miliki kepada orang lain. Selain itu, dengan menumbuhkan sikap muraqabah, yaitu perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu akan menumbuhkan mawas diri dan pertimbangan atas segala langkah yang ditempuh dalam gerak-geriknya.
Contoh Al-Khabir penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalian harus berperilaku jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Dan penerapan perilaku yang kedua yaitu teliti dalam belajar, mengerjakan soal, dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, Al-Asma'ul Husna yang ketiga yaitu As-Sami, sesuai sabda Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 137 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqadihtada wa in tawallaw fa innama hum fihi siqaq fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Wahuwas sami'ul alim, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. As-Sami memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada satupun suara apapun yang tidak luput dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Contoh penerapan As-Sami dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat Bapak Ibu guru ya. Dan yang kedua, kalian harus menjadi pendengar yang baik ketika berbicara atau sedang mendengarkan pembicaraan atau mengobrol dengan orang lain, atau bahkan ketika sedang pembelajaran berlangsung. Kalian harus mendengarkan apa yang Bapak Ibu guru sampaikan dalam materi pembelajarannya. Al-Asma'ul Husna yang keempat yaitu Al-Basir, sebagaimana sabda firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yaitu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdil laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Al-Basir yang maha melihat. Pengertian Al-Basir memiliki arti bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu di dunia ini. Tidak ada satupun yang lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang tampak ataupun tidak tampak atau yang tidak terlihat. Kita harus meneladani sifat Allah Al-Basir ini untuk kita gunakan indera penglihatan kita yaitu mata untuk melihat hal-hal yang baik saja. Contohnya menggunakan mata untuk mengaji, untuk membaca materi pembelajaran atau ilmu pengetahuan, dan membaca buku-buku yang bermanfaat. Ingat ya, mata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk melihat hal-hal yang baik dan indah, menunjukkan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini begitu luas, begitu indah. Maka gunakanlah penglihatan kita sebaik-baik mungkin. Oke? Nah, contoh penerapan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalian harus memiliki pandangan ke depan, visioner, sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang ingin kalian kehendaki selama ini. Yang kedua, kalian berperilaku jujur dalam perkataan ataupun perbuatannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Anak-anakku yang soleh dan soleha, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan jika kita membaca Al-Asmaul Husna setiap hari. Coba kalian mulai saat ini baca Asmaul Husnanya sebelum memulai pembelajaran setiap hari. Karena dengan kita sering membaca Al-Asmaul Husna setiap hari, kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam bacaan Al-Asmaul Husna tersebut. Lalu kita akan selalu ingat atas apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah berikan kepada kita. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini maha luas, maha besar. Dan dengan mengikuti perintah-perintahnya, maka hidup kita akan terkondisikan, akan teratur, akan terarah dengan selalu beribadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal nama Allah juga membuat kita ataupun seseorang lebih mengetahui kekuasaannya, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki rasa takut kepada Allah apabila kita melanggar perintahnya. Ketika kita berbuat dosa, akan selalu teringat, oh Allah itu maha mengawasi, oh Allah itu maha melihat, oh Allah itu maha mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Nah, itulah manfaat jika kita sering mengamalkan Al-Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan soleha sekarang sudah siap menjadi pelajar Pancasila dan moderat. Dengan internalisasi nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Asmaul Husna. Terima kasih atas partisipasi aktifnya hari ini ya anak-anak soleh dan soleha. Tetap semangat belajar dan berbakti kepada orang tua, guru, agama, dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.